Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri din. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. Nasyil hamdulillah wa hadi ila syiratil mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, memanggilnya Mas Andi dan seluruh keluarga besar Suara KPK yang berkesempatan hadir untuk melakukan atau mengikuti pelatihan penguatan jurnalistik. Tentu setelah kita bersyukur dari Allah SWT dan menyampaikan selamat dan salam pada junjungan besar Muhammad SAW, izinkan saya menyampaikan rasa terima kasih dan tentu bersyukur bisa bersilaturahim dengan panjenengan semua. Oleh karena itu izinkan dalam waktu yang sama-sama berbagi, masih ada pembicara satu lagi, itu mungkin mudah-mudahan dalam waktu 1 jam lebih sedikit bisa kita rampungkan. Sudah bisa ditampilkan? Masih belum bisa. Ya. Barang-barang masih ambil kabel. Ya. Baik, ada beberapa hal yang kami ingin berbagi dengan panjenengan semua, yaitu tentu yang pertama, sama-sama kita ketahui dan sering kita dengar bahwa pers itu sebagai pilar demokrasi yang keempat. Setelah ada pilar eksekutif, yudikatif, legislatif, dan tentu yang terakhir adalah pers atau media. Kita sudah terlanjur sebenarnya memilih demokrasi sebagai sistem untuk mengelola urusan bangsa dan negara kita ini. Oleh karena itu, yang paling krusial, jangan sampai nanti ada yang namanya pseudo demokrasi, yaitu oke, saya izin berdiri aja. Jadi tema yang akan saya berbagi dengan panjenengan adalah kualitas kemerdekaan pers dan janji kemerdekaan. Mengapa ini harus terus kita angkat? Karena jangan sampai kita lupa bahwa kita dulu, mbah-mbah kita dulu, para pendiri bangsa ini pernah punya janji, namanya janji kemerdekaan. Janji kemerdekaan itu dituangkan di dalam pembukaan UUD 45. UUD-nya bisa dirubah, tapi pembukaannya tidak boleh dirubah. Ya, pembukaan UUD 45 tidak boleh dirubah, tapi batang tubuhnya boleh dirubah. Nah, disitulah kita letakkan atau diletakkannya janji kemerdekaan itu, yaitu mulai melindungi, meningkatkan kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk juga ikut perdamaian dunia. Itu janji kemerdekaan kita. Nah, sebaik-baik orang adalah orang yang menunaikan janjinya. Sebaik-baik negara adalah negara yang menunaikan janjinya. Sejelek-jelek orang adalah orang yang abai terhadap janjinya. Kenapa saya berani bilang sejelek-jelek orang? Karena salah satu ciri dari munafik itu ingkar janji. Ya, itu ingkar janji. Masih lebih baik kadang-kadang itu masih lebih nyaman Anda kuliah dengan orang kafir daripada orang munafik, karena repot. Munafik itu tidak seperti ya. Oleh karena itu, saya berani mengatakan itu ada dasar. Oleh karena itu, apa yang panjenengan lakukan ini
yaitu dalam konteks memperkuat sistem demokrasi. Dan dengan sistem demokrasi itulah kita harapkan janji kemerdekaan tadi itu bisa dipenuhi. Terus, mohon maaf Pak jadi operator ya. Nah, sebelum itu saya menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-12 para mereka semuanya lah gitu ya. Itu kan yang itu kan banyak apa .com, ada TV, ada macam-macam, tapi kan intinya kan suara KKPR. Baik, terus saja ya. Nah, kalau panjenengan menjadi jurnalis, maka ada yang ditokohkan di jurnalis itu, yaitu namanya Pak Adi Negoro. Oleh itu penghargaan paling tinggi di dunia jurnalistik namanya Adi Negoro. Adi Negoro Award, penghargaan Adi Negoro. Itu yang paling tinggi, penghargaan paling tinggi. Siapa sebenarnya Pak Adi Negoro itu? Pak Adi Negoro itu nama inspirasinya Ahmad Jamaluddin. Ya, Ahmad Jamaluddin. Saudaranya dia Muhammad Yamin. Yang panjenengan pirsa kan Pak Muhammad Yamin yang sering. Pak Jamaluddin ini yang namanya ganti menjadi Adi Negoro itu masih banyak orang yang belum tahu kalau nama aslinya itu Pak Jamaluddin itu. Ya. Tapi panjenengan bisa bayangkan siapa Pak Jamaluddin atau Pak Adi Negoro itu? Dia itu mahasiswa kedokteran. Ya kan? Basisnya adalah dokter. Terus beliau merantau di Eropa, demikian dan seterusnya. Dia punya tulisan-tulisan yang sangat luar biasa, dan dia mampu dalam bicara, menulis dalam berbagai macam bahasa. Itu. Nah, termasuk juga hasil karyanya luar biasa. Sehingga apa? Sehingga kalau kita sudah bismillah terjun di dunia pers sebagai jurnalis, maka seperti Pak Adi Negoro ini, apa Pak Adi Negoro ini salah satu keunggulannya? Dia tidak pernah berhenti belajar. Ya, kalau para jurnalis itu sudah selesai, tidak mau belajar, selesai. Ya, sama dengan guru kalau tidak mau belajar, selesai. Kenapa saya berani bilang begitu? Karena guru itu sekolahnya 10, 20, 30 tahun yang lalu. Ngajarnya disuruh sekarang ngajarnya. Hasil yang diajarkan bisa dipakai untuk nanti. Gimana ceritanya? Pulaannya dia, dodolan saiki galingku. Padahal zaman berubah. Karena zaman berubah, pulanya dulu kalau tidak mau belajar, yang disajikan adalah expired, obsolete, sudah kadaluarsa. Kalau kadaluarsa sama dengan roti aja kalau kadaluarsa, kalau panjenengan dahar, tidak tambah sehat, murus. Berita juga begitu. Kalau beritanya kita menulisnya itu tidak mau belajar, tidak mau mengupdate, si ngoceh wules, gitu. Tidak tambah cerdas, tapi tambah lorong kabeh kan begitu. Nah, panjenengan punya tugas yang luar biasa. Terus lagi aja. Nah, dalam hidup itu, ya, ini sering kami berbagi dengan kawan-kawan, entah backgroundnya itu akademisi, entah itu backgroundnya apapun lah begitu, kami berbagi. Urip itu tidak cukup sama gaya akal, logika saja tidak cukup. Hidup itu, kehidupan itu ada yang namanya logika, ada yang namanya etika, dan ada namanya estetika. Logika, etika, estetika. Kalau panjenengan hanya mengandalkan logika toh, karena panjenengan taruhlah sangat tertarik atau terinspirasi dengan kaum rasionalis misalkan itu, ya, hidup itu kalau hanya logis saja berubah. Ya, ilustrasi paling simpel, kalau panjenengan naik kendaraan, ketemu traffic light dimanapun itu isinya ya 3 itu, merah, kuning, hijau. Merah nang dia mesti mandek, hijau melaku nang dia begitu. Nah, suatu saat apa yang bisa Jawa iso ya? Jawa semua nih. Kemarin bahasa Surabaya itu kan kasar-kasar situ kan gitu kan.
Panjenengan naik kendaraan, jebret, terus kena lampu abang, apa perapatan merah, panjenengan berhenti, bener kan? Hijau panjenengan jalan. Nah suatu saat panjenengan hijau, kan mestinya melaku. Yang di sebelah sana merah, mestinya kan berhenti ya. Ternyata apa? Ternyata yang merah itu tetap jalan. Ya, apa logik yang panjenengan ini? Bismillah, saya benar. Ya kan saya benar, saya kan hijau, mestinya melaku. Dia mestinya mandek, tapi kenyataannya tidak itu. Kenyataannya dia melaku. Nah sekarang apa yang panjenengan lakukan? Panjenengan bismillah terus jalan atau mandek? Kalau mandek panjenengan salah. Karena hijau mestinya melaku. Ya, kalau panjenengan ngotot pakai logik, ya pakai logik, iki hijau melaku di situ. Yang lewat kono truk. Keren. Oke, ada logik, ada etik. Logika itu kebenaran, etika itu kebaikan. Kebenaran toh tanpa mempertimbangkan kebaikan selesai. Contoh, mohon maaf kalau ada yang ini contoh, tapi panjenengan jangan tersinggung. Dari awal sudah saya sampaikan jangan tersinggung. Termasuk ibu jangan tersinggung. Ya. Kalau kita sudah usia 50-an tahun seperti saya begini, gitu. Terus istri kita juga 50-an tahun, ya. Terus istri panjenengan tanya pada panjenengan, Mas, aku tambah ayu tambah elek. Ayo jawabannya jujur. Ya, ayo jawabannya jujur. Jujur. Panjenengan bilang tambah elek saya, buyar. Buyar. Kenapa? Kalau pakai logik, kriteria cantik itu kalau ada 10 begitu, Jirulu 10 begitu, panjenengan superpose kan, kalau cuma buka B. Tetapi urusannya ini bukan urusan logik, bukan urusan kebenaran, tapi urusan kebaikan. Oleh itu kalau ditanya istri, aku tambah ayu tambah elek, jawaban kita enggak, bukan elek bukan elek, tambah menarik, tambah bijak, tambah baik. Kalau istri kita rodok cerdas, aku gak takut itu Mas, aku tambah elek atau tambah ayu. Jawaban kita menonton, enggak, aku tidak menilai tambah cantik atau tambah jelek, tapi yang aku nilai sekarang tambah bijak, tambah baik, tambah sabar, tambah ini, dan seterusnya. Makanya kalau panjenengan pernah punya buku nikah, punya kan? Panjenengan pernah buka ini buku nikah, buku ya, kan ada covernya, ada apa? Sampulnya itu. Begitu sampul panjenengan buka, seret, di balik ini kan ada tulisan. Saya yakin panjenengan tidak pernah baca itu. Yang panjenengan baca sebelah sini kan sudah foto. Ya, yang panjenengan lihat kan fotonya itu aja. Tapi di sini kan jarang panjenengan baca. Apa coba di situ tulisannya? Janji. Wa asyirun bil ma'ruf. Ya, tulisannya akan di bawah sedikit itu. Nanti panjenengan pulang, panjenengan cek. Ini buku nikah ya. Pusing istri panjenengan lah, kotor-kotor dari buku nikah. Gitu. Kenapa pakai bil ma'ruf, tidak bil haq? Ada yang bijak. Oke, sekali lagi hidup itu termasuk panjenengan di dalam menulis berita dan seterusnya itu tidak cukup hanya mengandalkan kebenaran, tetapi ada kebenaran juga ada kebaikan. Itu dikelola dua-duanya. Dan ada juga estetika kaitannya. Terus saja. Nah, media itu, ya, itu saya pikir-pikir sih fungsinya apa aja. Jadi fungsi media itu yang pertama adalah how to educate people. Jadi ada fungsi edukasi, mendidik.
Tetapi tidak hanya itu, tetapi juga empowering, memberdayakan. Tapi tidak hanya itu, juga enlightening, memberikan pencerahan. Tetapi tidak hanya itu, yaitu entertain, untuk menghibur. Tapi sekali lagi semuanya itu, muaranya itu di memperkuat nasionalisme kita. Muaranya di situ. Ya, muaranya di situ. Dari situlah terus lagi, maaf tepat saya dulu. Kita harus pastikan berita yang panjenengan sajikan itu tidak boleh ada unsur entah itu malinformasi atau disinformasi atau misinformasi. Nanti kapan kita diskusikan apa bedanya malinformation, disinformation sama misinformation, itu ada bedanya. Terus lagi aja. Nah, yang kita gadang-gadang itu pers itu harus merdeka, harus bebas, merdeka. Karena kalau tidak merdeka, terus gimana ceritanya bisa menyampaikan pandangan? Kalau begitu menyampaikan pandangan, dia kena tekanan dan seterusnya. Oleh karena itu apa? Oleh karena itu, kemerdekaan pers itu sangat ditentukan oleh yang namanya kompetensi jurnalisnya, kompetensi wartawannya. Ya. Kalau wartawannya, taruhlah wartawan ekonomi misalkan, dia menyampaikan berita ekonomi, tetapi dia tidak kompeten di bidang ekonomi. Misalkan aja Pak Presiden sedang menyampaikan pertumbuhan penduduk, ya kan? Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan kita taruhlah dulu 4%, sekarang kita harapkan bisa naik menjadi 7%. Kalau orang tidak ngerti ekonomi, padahal ya hanya nulis itu aja, pertumbuhan ekonomi diharapkan naik menjadi 7%. Nggak bisa apa-apa lagi. Tetapi kalau panjenengan punya ilmu tentang pertumbuhan ekonomi, panjenengan mikir, gimana sih, apa saja sih faktor yang bisa ekonomi itu tumbuh? Satu, ya, ada net export import. Yang kedua, belanja masyarakat. Yang ketiga, belanja pemerintah. Yang keempat, investasi. 4 mesin itulah yang akan menentukan ekonomi ini tumbuh berapa dan seterusnya, tergantung 4 itu. Nah, kalau seandainya investasinya itu demo terus begitu, sehingga tidak ada investasi masuk, ya engine, salah satu engine-nya terganggu. Kalau ekspor importnya itu tidak banding, ya terganggu juga. Kalau masyarakat tidak bisa belanja karena kena PHK demikian dan seterusnya, ya tidak bisa tumbuh juga. Kalau pemerintah itu di dalam menyalurkan anggaran untuk belanja pemerintah itu ternyata digenjotnya itu di akhir-akhir tahun, taruhlah begitu, Januari, Februari masih sangat sedikit, Maret sangat sedikit karena nyelesain administrasi dan seterusnya, baru Oktober, November digenjot, ya juga pengaruhnya kecil karena belanjanya ada di belakang. Padahal pertumbuhan ekonominya mulai dari sini mestinya harus tumbuh. Oleh karena itu, Dewan Pers ingin menggagas, bukan menggagas ya, dan menyiapkan namanya wartawan spesialis. Tidak lagi muda, madya dan utama, ya itu iya, tetapi ada spesialis ekonomi, spesialis iptek, spesialis politik, spesialis taruhlah olahraga dan seterusnya. Kalau panjenengan tidak pernah main golf, termasuk saya juga tidak pernah main golf, itu disuruh ngeliput golf, ya kan? Jenengnya sing gawe nyampe kan lho. Iya. Lalu iki stick apa stick sing dipangan iku, ya kan? Stick kaki apa lah. Begitu. Tetapi kompetensi ini juga tidak serta-merta. Dia harus punya integritas. Tapi itu pun juga tidak serta-merta. Para jurnalis di dalam melaksanakan tugasnya tadi itu, dia harus dilindungi. Tidak boleh diancam-ancam, tidak boleh ditakut-takuti, tidak boleh
Tetapi yang tidak kalah penting kesejahteraannya. Sampai pasti setuju. Aku dikon nulis api-api, dikon ngeliput di mana-mana, daerahnya gak jelas. Coba cerita nih, kan begitu. Oleh karena itu menjadi satu kesatuan, menjadi ekosistem. Terus saja. Nah, ini yang tadi yang saya sampaikan. Jadi jurnalis, jadi wartawan itu syahadatnya itu belajar. Belajar tentang apa? Learn how to know. Belajar untuk bisa mengetahui sesuatu. Tetapi tidak cukup hanya itu. Learn how to do. Belajar gimana cara melakukan sesuatu, melaksanakan sesuatu. Tetapi juga tidak cukup dari itu. Learn how to be. Belajar gimana saya supaya menjadi penduduk masyarakat yang taruhlah bisa diterima oleh masyarakat yang lain. Tetapi tidak cukup itu. Learn how to live together. Gimana ceritanya saya harus bisa bermasyarakat. Tetapi puncaknya adalah learn how to learn, yaitu belajar gimana supaya saya bisa belajar. Karena untuk belajar itu harus belajar juga. Oleh karena itu panjenengan semua harus belajar karena zaman berubah. Zaman berubah, perkaranya di situ. Kalau zaman berubah, panjenengan tidak mau berubah, katanya Pak Charles Darwin, bukan yang paling kuat yang bisa bertahan, not the strongest, ya, yang bisa survive, ataupun juga bukan yang paling pintar yang bisa bertahan, tetapi mereka yang mampu melakukan perubahan. Suara KPK ini itu kalau dapat berubah selesai juga. Gak usah suara KPK, suara yang lain pun juga kalau dapat berubah selesai. Oleh karena itu harus terus menerus melakukan perubahan itu. Terus lagi. Nah, ini apalagi di zaman sekarang, zaman digital. Jadi teknologi digital itu bukan tidak sama dengan teknologi pertanian, tidak sama dengan teknologi kedokteran, tidak sama dengan teknologi yang lain. Tapi teknologi digital itu satu teknologi yang dikategorikan sebagai generic purpose of technology, yaitu satu teknologi yang semua bidang butuh. Kalau pertanian, tidak semua orang butuh teknologi pertanian. Teknologi avionik, tidak semua orang butuh teknologi avionik. Tapi teknologi digital, semua orang butuh. Dokter butuh, petani butuh, panjenengan butuh, demikian dan seterusnya. Oleh karena itu, teknologi digital itu dikategorikan sebagai GPT, Generic Purpose of Technology, yaitu teknologi yang semua bidang membutuhkannya. Karena sifatnya sebagai GPT, maka apa? Maka ada yang hanya bisa memanfaatkan teknologi digital itu sebagai supporting aja, sebagai supporter aja. Tetapi ada juga yang lebih pintar lagi, tidak hanya sebagai untuk mensupport. Support itu kan mendukung, sifatnya pasif aja. Tapi ada juga yang sebagai driver. IT dipakai untuk menggerakkan organisasinya. Tetapi tidak hanya itu juga, ada yang bisa memanfaatkan sebagai enabler, yaitu sebagai apa? Sebagai pemungkin yang tadinya tidak mungkin, kena IT, kena teknologi digital menjadi mungkin. Taruhlah yang sekarang Zoom misalkan, dulu kan tidak mungkin, tapi sekarang kita dipaksa untuk menjadikan itu semua mungkin. Tapi itu saja belum cukup. Nah, kita kebanyakan di situ, paling batas sampai di mungkin. Padahal masih ada kelas berikutnya lagi, yaitu teknologi digital sebagai mesin untuk melakukan transformasi. Dan puncaknya teknologi digital sebagai apa? Sebagai untuk disruptor, ya, untuk mendorong kita melakukan perubahan-perubahan. Ini kira-kira dunia kita. Sehingga tema besar yang kita hadapi sekarang di dunia media, yaitu apa? Media sustainability, keberlanjutan dari media itu. Karena apa? Karena ada yang namanya ini. Kalau kita tidak mau berubah, ya selesai. Saya harus mohon maaf, koran-koran cetak begini semua.
Kalau dia tidak mau berubah menjadi online, tidak mau, ya selesai. Ya. Selesai. Itu realitas. Terus lagi. Nah, ini bisnis yang lama, model-model yang lama itu sudah going down semua. Nah, kalau kita tidak mau melakukan perubahan, ya selesai. Nanti kan panjangnya mau selesai atau mau terus? Terus. Kalau mau terus ya harus berubah. Harus berubah. Apa yang berubah? Ada 3 yang harus berubah panjangnya. Yaitu apa? Yang pertama attitude. Attitude yang harus berubah. Sikap. Tetapi sikap saja juga tidak cukup. Yang berubah berikutnya apa? Knowledge. Pengetahuan harus berubah. Pengetahuan pun juga tidak cukup. Tetapi ada skills, keterampilan. Kalau sekarang ada wartawan tidak bisa ngetik ya komputer atau tidak bisa WA atau tidak bisa WA, selesai lah, sudah pulang aja men. Kan gitu. Karena IT literasi atau digital literasi menjadi harus. Meskipun masih sering ngetiknya itu kena sebelahnya. Iya betul. Kesalahan. Iya. Padahal ininya jarinya sama aja dengan jari anak-anak kita. Cuman kan ya karena ada aja presisinya aja yang beda. Ya, harus berubah. Sekali lagi kalau tidak mau going down selesai harus berubah. Berubah apa yang berubah? Berubah attitude-nya, berubah knowledge-nya, dan berubah skills. Terus lagi aja. Terus ini ya. Jadi panjenengan semua sekarang ini kebanyakan ya, kalau menyampaikan berita, menulis berita, menyajikan berita, itu masih di kelompok pertama ini, yaitu insight. Insight itu menceritakan apa yang telah terjadi. Apa yang telah terjadi, panjang ceritanya. Ada kecelakaan, nah itu panduan tulis jam sekian ada kecelakaan di jalan XYZ. Sudah. Itu hanya apa? Hanya menyampaikan what happened, apa yang telah terjadi. Analisisnya namanya analisis deskriptif, hanya menyampaikan aja. Meskipun datanya benar, menyampaikannya benar, tapi itu kelas 1. Kelas 1 belum bisa mencerdaskan. Tapi panjenengan harus naik kelas lagi, naik makom lagi, yaitu makomnya why it happen? Kenapa bisa terjadi tabrakan tadi itu? Itu yang panjenengan analisis. Oh, tadi kecelakaan karena lawan arah, misalkan aja gitu. Nah, kalau itu yang terjadi, maka panjenengan di dalam pemberitaan panjenengan bisa masukkan 1 tingkat lagi. Gimana caranya supaya tidak terjadi tabrakan lagi? Itu yang namanya predictive dan prescriptive analysis. Kalau itu yang panjenengan bisa lakukan, maka fungsi edukasi itu dapat. Kalau enggak, ya belum dapat. Ya, oleh karena itu kita nanti suatu saat barangkali perlu ada pembekalan secara khusus, di mana merubah dari descriptive analysis menjadi diagnostik. Jadi ibarat kalau panjenengan lagi sakit kepala ke Pak Dokter saya sakit kepala, ya sudah. Tetapi kan tidak cukup itu. Ya dokter menganalisis kenapa dia sakit kepala ini, dia diagnosis, cek lab, X-ray, CT scan dan seterusnya. Oh, ternyata ada urat yang kecetit. Uratnya di sini, sakitnya di sini. Jangan sampai ada guyonan yang orang Madura itu, Pak Dokter, saya ini kok sakit, di mana-mana sakit ya. Saya pegang kepala saya sakit. Saya pegang telinga, di sini sakit. Saya pegang tangan, sakit.
Dokternya bingung, ternyata Pak yang sakit di jentiknya ini. Jadi yang di sini yang sakit, yang pegang di sini jadi sakit. Ini sakit, sini sakit. Dokternya bingung, ternyata yang sakitnya di sini. Nah, dari situlah nanti Mas Andi, ada baiknya kawan-kawan ada pelatihan secara khusus. Tidak lanjuti Mas ya? Siap. Oke, siap. How to transform. Itu melakukan transformasi dari para jurnalis yang terus terang kebiasaannya atau makomnya itu biasanya sampai di descriptive crisis, bisa menyampaikan apa yang telah terjadi. Tetapi itu juga sudah bagus, lumayan lah karena tidak hoax ya. Tapi belum cukup. Hidup ini kalau mau sukses tidak cukup. Hanya cukup, tidak cukup, harus lebih dari cukup. Pulaan modalnya harus lebih dari yang dibutuhkan. Kalau hanya pas bandrol, jablas penjenengan. Harus lebih dari bandrolnya. Nah, dari situ diajarin gimana sih cara mendiagnos ya kasus atau kejadian. Dari situ lagi dinaikkan lagi belajar memprediksi. Kalau panjenengan belajar politik kayak begini nanti kira-kira 2024 kayak apa? Panjenengan senang kalau urusan politik, tapi kalau urusan ekonomi pusing panjenengan. Dan seterusnya. Terus lagi. Nah, oleh karena itu, ibu-ibu dan bapak sekalian, goalnya itu apa? Yang bisa tadi itu kan yang saya sampaikan, yang namanya janji kemerdekaan tadi itu kan salah satunya kan mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang bisa mencerdaskan itu bukan data ya. Tetapi kalau kita menulis berita tanpa data, salah itu jelas, palsu, hoax ya, kena panjenengan. Apalagi tidak ada izinnya masuk ya. Yang harus kita berikan kepada para jurnalis ini namanya data awareness, kepedulian terhadap data. Karena kita biasanya tidak peduli terhadap data, ya sudah apa aja sudah tulis gitu aja, padahal salah kabeh. Oleh karena itu data awareness itu penting. Itu penting. Biasakan apa ini ada data, ada ini, ada fakta. Kalau tidak bujukan nanti jadinya orang, karena tidak ada datanya. Kalau kita sudah kena penyakit bujukan, repot. Paling repot itu kalau ketemu orang yang bujukan. Paling repot. Alasannya ono ae. Alasannya ono ae. Gitu. Dan rumusnya simple sebenarnya. Orang bujuk itu biasanya dia nutup dia bujuk baru, bohong baru. Bohong yang baru ini ditutup lagi dengan bohong lagi. Contoh misalkan ada anak sekolah, dia tidak masuk, taruhlah si Ali namanya misalkan, atau Budi gitu, atau Bambang atau siapa gitu, yang tersinggung kalau ada namanya sama, atau X atau Fulan lah gitu. Ditanya sama gurunya, Fulan, kenapa kamu kemarin tidak masuk? Sakit kepala Bu. Oke. Kalau ditanya lagi, mulai kapan sakit kepalanya? Sudah 3 hari Bu. Bujuk satu lagi, ya kan? Sudah dibawa ke dokter. Sudah Bu. Dokter siapa? Dokter X. Bujuk satu lagi. Gimana alamatnya dokter X? Di Jalan E. Bujuk satu lagi, ya kan? Terus sudah minum obat, dia jujur. Belum Bu. Misalkan ini jujur ini. Belum Bu. Terus kenapa kok belum minum obat? Tidak punya obat Bu. Kenapa tidak punya obat? Tidak dikasih resep Bu. Kenapa tidak dikasih resep? Saya tidak ke dokter Bu. Akhirnya ketahuan. Ya, ketahuan. Jadi logik bohong itu pada akhirnya ketahuan. Bohong yang paling canggih itu kan bohong yang dilakukan oleh saudara-saudaranya Nabi Yusuf. Itu kebohongan tingkat tinggi, dicemplungkan di sumur, dibilang mati, diterkam harimau atau apa itu namanya, apa?
serigala. Tapi kan ada yang tidak pantas di situ. Cerita ke abahnya ini Yusuf sedang tidak ada, meninggal karena dimakan serigala. Terus bajunya pun juga sudah dikasih cipratan darah begitu, tapi ada yang janggal. Apa janggalnya? Bajunya tidak sobek. Kan tidak mungkin serigala makan orang suruh nyopot bajunya dulu. Itu kan langsung dia terekam gitu aja kan, sehingga pasti ada sobek. Oleh karena itu sahadatnya si polisi-polisi itu di dalam mencari kriminal-kriminal itu, yang dicari adalah kejanggalan, teori kejanggalan. Begitu ada yang janggal, di situ peluang untuk masuk, untuk menguak kebenaran sejatinya itu. Ya, itu. Nah, oleh karena itu urutannya itu, kalau sampai panjenengan semua sudah terbiasa dengan main di data, maka data nanti akan menjadi informasi. Kalau sudah bisa menjadi informasi, data tadi itu menjadi informasi akan menjadi knowledge, menjadi pengetahuan. Yang bisa mencerdaskan itu pengetahuan. Informasi belum bisa mencerdaskan, oleh karena itu namanya ada knowledge based society, masyarakat yang berbasis pengetahuan. Puncaknya yaitu apa yang kita sebutkan wisdom, itu puncak dari masyarakat itu. Jadi wisdom itu tadi kombinasi tidak hanya logik, ya, tetapi ada logik, ada etik, dan ada estetika. Gitu. Terus kita itu punya 3 modal sekarang ini yang jarang atau sering kali kita abaikan. Modal pertama apa yang disebut dengan demographic dividend, yaitu panjenengan sudah bisa semua populasi usia produktif yang sekarang ini luar biasa banyaknya, dan nanti puncaknya di tahun 2035. Di 2035 itu nanti jumlah populasi usia produktif anak muda yang di bawah 60 tahun, di atas 20 tahun itu jumlahnya hampir 70%. Negara lain itu sedang mengalami namanya aging society, masyarakat yang paling banyak isinya orang tua. Kita anak-anak muda. Kalau panjenengan pernah merenung, kontemplasi gitu, kenapa ya kok kita itu ditakdirkan populasi usia produktif itu terjadinya kok sekarang ini? Ini Pak Andi, kita break dulu atau terus? Break. Kita mengobati kebiasaan. Jadi apa yang saya tulis, apa yang aku sudah ambil, silahkan dipakai, silahkan ya. Saya kembali ke kenapa ya panjenengan pernah melakukan kontemplasi perenungan kok Allah mentakdirkan populasi usia produktif kita itu kok puncaknya sekarang ini, dan puncaknya nanti di 2035. Kalau panjenengan pernah kontemplasi, dan saya pernah juga kontemplasi, jawabannya apa? Bangsa Indonesia, kamu dulu waktu merdeka nyebut-nyebut nama saya ya, dengan rahmat Allah. Oleh karena itu aku berikan rahmat kembali yang belum pernah aku berikan sepanjang sejarah Indonesia. Apa Tuhan? Yaitu populasi usia produktif yang jumlahnya sangat besar. Bukan dulu-dulu, bukan nanti-nanti, tapi sekarang. Itu apa Tuhan? Untuk kamu siapkan menyongsong 100 tahun di Indonesia merdeka 2045. Oleh karena itu seringkali kita abai terhadap ini. Ya. Kita punya modal yang luar biasa, yaitu demographic dividend, digital dividend, bonus digital, bonus demografik, bonus digital, dan juga ada namanya Indonesian quotient atau Indonesian dividend, bonus keindonesiaan. Sayangnya, terus terang sayangnya, bonus tadi itu tidak dipakai secara proper, secara pas, tapi justru sering dipakai untuk membenturkan di antara kita. Mulai dari ngomongnya sengak tahu ya? Pokoknya yang gak enak semua, bahasanya kasar dan sudah. Ini mulai kapan tuh ngomong si goblok gitu?
Kita tuh kan nggak suka ada bahasa goblok itu. Ya cukup kok sampai nggak cerdas toh. Nggak cerdas itu maknanya goblok sebetulnya. Tapi kalau dibilang nggak seberapa cerdas, kok nggak seberapa kaya, itu kan maknanya miskin itu sebenarnya. Tapi kan masih lumayan. Nggak seberapa pinter, maknanya bodoh. Nggak seberapa ganteng, maknanya jelek, ya kan? Tapi kan masih lumayan itu. Oleh karena itu pers hindari pakai bahasa-bahasa yang vulgar, yang bombastis, yang menjadikan kehidupan sosial kita itu menjadi tandus. Di sini ngomongin kasar-kasar. Dulu kalau panjenengan, mungkin yang panjenengan sudah senior, yang ini belum, ya kan? Kelihatan masih muda panjenengan. Dulu kalau panjenengan cermati, itu kalau ngeritik kalau apa, pakai puisi, puisi, menggunakan bahasa sastra yang tinggi. Itu. Tapi sekarang kan enggak. Bahasa ini bahasa, ya Allah, usul kan. Sehingga kita itu menjadi secara sosial tandus. Oleh itu media tidak boleh menjadi penandus. Sudah tandus, ditandusi lagi, selesai. Itu. Mereka itu harus pakai bahasa yang santun. Ya, yang santun. Kan ada kisah begini. Suatu saat ada penceramah mubalik lah gitu, yang top betul. Kalau dia sedang pidato begitu, itu jamaahnya banyak sekali dan pada bertepuk tangan. Ya, tapi ciri khasnya satu. Kalau ada pejabat itu mesti merah telinganya. Itu. Suatu saat setelah selesai ceramah dia didekati sama pejabat tadi itu, Pak Yai, ya, panjenengan kenal nggak sama Nabi Musa? Lu tentu kenal, masuk Yai nggak Nabi Musa. Itu. Mulia mana Nabi Musa dengan panjenengan Yai? Ya tentu mulia Nabi Musa dong. Nabi Musa itu bukan sekedar Nabi, tapi Rasul, bukan sekedar Rasul, Rasulnya ulul azmi. Toh, panjenengan tahu nggak musuhnya Nabi Musa? Tahu. Coba Fir'aun. Jelek mana Fir'aun dengan saya ya? Itu dengan yang kupingnya merah tadi itu. Panjenengan itu sudah raja korupsi. Ya, demikian dan seterusnya. Makanya saya kalau pidato ceramah, saya buat panjenengan merah telinganya. Karena panjenengan sudah mau merhatiin rakyat dan seterusnya. Tapi kalau saya tanya ya, jelek mana Fir'aun dengan saya? Sebenarnya hampir sama, tapi yang jelek lagi Fir'aun. Karena apa? Pakai ngaku Tuhan. Berarti yang jelek masih lebih jelek Fir'aun daripada saya ya? Iya. Lah iya ya. Yai itu tidak lebih mulia dari Nabi Musa. Musuhnya Nabi Musa yang namanya Fir'aun tidak lebih jelek dari saya. Tapi kenapa Yai bicaranya mesti kasar gitu? Padahal Nabi Musa orangnya lebih tinggi dari Yai, musuhnya lebih jelek dari saya. Tapi kalau bicara kok masih santun Yai? Kan begitu. Orangnya tidak lebih jelek ini tapi masih santun. Kolan layinan, rasanya enak, masih diingatkan. Kita kan bacanya kasar kabeh. Kasih gini, foto kasar kabeh. Oleh itu panjenengan pers itu, media itu in between. Kalau media itu sudah nempel, namanya bukan media lagi. Media itu harus di antara. Di sinilah namanya media. Kalau sudah nempel di sini, hilang fungsi medianya. Nempel ke sini, hilang medianya. Oleh karena itu, yang namanya media, kalau ada orang sedang tengkar, siapa yang menghubungkan namanya mediator? Mediator itu yang bisa diterima di kiri, bisa diterima di kanan. Dia tidak cenderung ke kanan atau tidak cenderung ke kiri. In between, di antara. Itu. Nah, penyakitnya media kadang-kadang terjebak, ikut ke sini, nempel lagi. Oleh itu, saya berharap panjenengan semua bisa menempatkan diri proper, pas. Terus lagi. Nah, sehingga apa?
Sehingga kawan-kawan media, panjenengan semua para jurnalis, tidak cukup hanya dibekali oleh kecerdasan yang bersumber pada diri manusia. IQ-nya harus tinggi, yes. SQ-nya harus tinggi, iya. Ya. Spiritual quotient-nya harus tinggi, iya. Ya. Terus apa? Emotional quotient-nya, kecerdasan emosinya harus tinggi, iya. Tapi belum cukup. Harus ditambahi dengan digital quotient, kecerdasan digital. Dan harus ditambah lagi Indonesian quotient, kecerdasan sebagai bangsa Indonesia. Kalau itu bisa sampai dapatkan, ya, membangun Indonesia itu tidak sekedar IQ, SQ, EQ, tapi itu ya itu, tapi belum cukup saya melihatnya. Harus tambah dengan digital quotient, dan harus ditambahkan dengan Indonesian quotient. Terus lagi ya. Ini saya kira saya lompatin tugas Dewan Pers ini. Ya, saya lompatin aja terus. Nah, pagi itu yang saya singgung. Ya. Kita itu memilih Indonesia sebagai negara demokrasi. Ada real demokrasi, tetapi ada juga pseudo demokrasi, demokrasi semu. Demokrasi semu itu kalau terjadi konspirasi. Konspirasi kerjasama jahat, bukan kerjasama baik, kerjasama jahat antara eksekutif, legislatif, yudikatif, apalagi ditambah pers. Saya sudah, saya paling khawatir, frankly speaking, terus terang saya paling khawatir karena kontrol sosial tidak ada, habis, tinggal mono satu suara. Terlepas dari pandangan pro atau kontra, ya, tidak setuju atau setuju. Saya coba tadi itu baru baca tentang rencana pengesahan undang-undang ibu kota negara. Belum undang-undang ini, bukan turun undang-undang itu dasarnya apa? Mengeluarkan anggaran untuk itu apa dasarnya? Undang-undangnya belum ada, masih sedang diproses. Tapi tidak satu pun yang berani menyampaikan, kecuali panjenengan. Neng Wani. Kan begitu. Jadi bukan kita setuju tidak setuju, itu sing bener sing diopos. Ya. Kalau enggak, ini yang saya khawatir itu. Setuju, semua. Ada konspirasi. DPR kawani, eksekutif kadang kawani, yudikatif kawani, sampai media pun kawani bisa sempurna. Sempurna. Oleh karena itu kita harus tetap disampaikan dalam bahasa yang bagus, yang santun, yang ya, bijak dan seterusnya. Ada dasarnya. Ya. Kalau tidak sekali lagi semu. Oleh karena itu, pers itu harus memastikan dan menjadi avant-garde, menjadi penjaga agar demokrasi itu demokrasi yang real, yang sejanjanya demokrasi, sejatinya demokrasi. Kalau itu insya Allah nanti akan bisa dipakai untuk memenuhi janji kemerdekaan. Terus lagi aja. Nah ini janji kaitannya ini. Kenapa kemerdekaan pers itu jadi penting? Nah ini. Ya, melunasi janji kemerdekaan itu melindungi. Muaranya ini aja lah. Sebenarnya kalau kita mengukur negara itu, semakin banyak orang yang dilindungi atau semakin banyak orang diabaikan. Satu, kesejahteraannya berapa? Dua, kan itu aja. Ini tujuannya. Kalau semakin jauh dari tujuannya berarti semakin tidak berhasil. Kan begitu aja sebenarnya. Semakin dekat ya semakin berhasil. Untuk mengukur kesejahteraan pakai apa? Ya pakai pendapatan per kapita. Berapa pendapatan per kapita kita? Hanya bisa ngetris. Zaman Pak Harto terakhir atau zaman Bung Karno terakhir berapa? $600 per kapita. Dilanjutkan oleh Pak Harto, ya, sampai kira-kira 2000, kena kasus 98 turun lagi. Ya. Dilanjutkan oleh Pak Habibie, sudah mulai naik. Dilanjutkan oleh Gus Dur, naik lagi.
dilanjutkan oleh Ibu Mega, naik lagi, dilanjutkan Pak SBY, naik lagi dari 1.600-an menjadi 3.700 selama 10 tahun. Ini saya bukan mengkritik, real faktanya begitu. Zaman Pak Jokowi, Pak JK yang pertama, naiknya berapa Pak? 200-300 dolar menjadi 3.900. Sekarang 4.100, naik 200. Tapi tidak ada orang yang berani kritik. Jadi itu pentingnya data di situ, pentingnya data itu. Tapi sekali lagi sampaikan dengan bahasa yang sangat Pak ini, dan hati-hati dengan main data. Pak Mahfud misalkan, ini urusan data ya, akademik ini, bukan urusan politik, akademik. Belum pernah sepanjang sejarah tingkat kemiskinan di Indonesia di bawah 10%, kecuali di zaman Pak Jokowi. Itu betul. 9,6 itu data betul. Tetapi berapa persen yang diturunkan? Tidak sampai 2%. Karena tadinya sudah 10,6, diturunkan menjadi 9, sekian. Zaman sebelumnya dari 15 turun 45%. Ini hati-hati dengan data yang dikeluarkan oleh orang yang punya pertimbangan politik. Percayalah gitu. Yang main di data itu. Utang misalkan, tidak apa-apa utang kita masih di bawah 60%. Betul. Tapi logiknya, semakin banyak utang semakin baik atau semakin buruk? Buruk. Kalau semakin baik, misalkan, karena kan hobi utang lagi kan. Kalau semakin baik, ya digenjot utangnya agak-agak mendekati 60. Tapi kalau semakin buruk, ya dikurangi. Nah, mindset ini belum nyampe. Kenapa saya berani menyatakan belum nyampe? Saya minggu yang lalu, Senin yang lalu rapat di Komisi 1. Ada satu kementerian mengajukan tambahan anggaran, tadinya 20 triliun menjadi 42 triliun, tambah 20 triliun lagi. Dari mana? Setelah saya baca, dari mana yang 20 triliun tambahnya? Dari PALN. Itu pinjaman riba luar negeri, utang lagi. Ini kan tidak make sense. Nah, media sekali lagi in between. Saya tidak manas-manasi, tidak memprovokasi, tapi ya lo termanasi lo. Karena apa? Karena panjangan pakai suara KPK, buatin apa suara KPK? Syaratnya satu, sampaikan dalam bahasa yang santun, yang baik, yang punya basis akademik, yang punya basis ini, jangan fitnah. Sama itu tidak boleh. Tidak boleh sampaikan ini dasarnya ini, dasarnya itu, oke. Ya, oke. Begitu ada. Kalau enggak, nanti kita akan terjebak pada satu paradigma yang yes man. Ya. Terus habis. Masih ada. Jadi yang ini programnya Dewan Pers. Sekarang kita lagi menyiapkan transformasi digital, baik dari layanan apapun begitu. Terus lagi aja. Nah, tugas pers menjahit, bukan brodolin. Ya, bukan brodolin atau bukan mengadu domba atau bukan apa mecah-mecah orang, bukan. Kita menjahit. Kalau panjenengan punya taulan jas ini, kongannya terbuat dari sutra yang paling top, panjenengan jual harusnya tuku. Iki ono lengan jas paling apik iki. Tenang cok, harusnya tuku. Iki ono kerapok, harusnya tuku. Harusnya tuku. Tetapi kalau sudah dijahit jadi baju, ono regane. Karena kalau kita tidak bisa menjahit jadi baju, akhirnya kan kita tidak pakai baju.
Kalau udah pakai baju betul ketok. Kalau betul ketok, kayak baik nggak sah. Bangsa ini sekarang terjebak di situ. Aib itu global. Pudel itu kan simbol dari aib, aurat itu kan aib. Paling harus ditutup. Itu. Kita enggak. Sebelah sana aibnya 12, sebelah sini aibnya 12. Semua global aibnya apa? Isinya ada kabel. Sehingga ini kata elektro, sehingga ini kata elektro, lah tidak boleh. Tidak boleh. Kita dijebak di membongkar aib itu. Dan memang seneng nyebut aib uang itu. Nah, tapi dia sendiri tidak lupa bahwa nyebut aibnya orang itu sudah aib. Jadi kalau saya nyebut aibnya panjenengan, saya itu sudah aib, nggak boleh. Nah, ini kan tidak. Saya semakin merangsang betul begitu kalau nyebut nama aibnya orang itu, wah, semakin semangat. Nah, itu berarti dia sendiri sudah tidak bisa menjaga aibnya. Maka sekali lagi dijaga. Nah, tinggal desainnya itu ya pokoknya dijahit itu aja. Ya, abang Jokowi jahit itu tidak apa-apa lah. Yang penting bisa menutupi aurat paling tidak. Ya, atau terus lagi, atau desainnya yang bagus. Saya mau desain bangsa dan negara ini seperti apa sih? Kalau saya sarankan seperti oke, baju lengan panjang, ukurannya sekian. Kalau begitu, yang lengannya harus sekian, yang ini sekian, dan seterusnya. Jadinya manis. Ada kemampuan mendesain. Tapi kalau kemampuannya tidak bisa menjahit, ya perlu tadi tangan di tangan, ya murah. Kadang-kadang jika nolong, banding anggur di mana untuk memenuhi. Padahal itu kan dijahit, jadi kekuatan yang luar biasa. Terus ini kemerdekaan pers kita sudah jelas semakin baik. Terus aja selesai. Saya kira itu. Selamat.